Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya pagi hari ini. Semangat pagi, di pagi yang ceria ini kita dapat berjumpa kembali di ruang kolaborasi untuk modul 1.3. Bapak Ibu guru hebat, mohon izin saya share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat pagi hari ini yang cuacanya cukup cerah. Saya harap Bapak Ibu juga dalam kondisi sehat, fit, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini hingga selesai nanti dengan kondisi yang baik dan bahagia. Sebelum kita memasuki kegiatan, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Saya mohon bantuannya untuk Bapak Wawan memimpin doa. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu guru, teman-teman CGP, sebelum kegiatan ruang kolaborasi modul 1.3 kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baik, terima kasih Pak Wawan bantuannya. Bapak Ibu guru, guru hebat yang saya banggakan. Semoga pada kesempatan hari ini kita dapat mempresentasikan, Bapak Ibu dapat mempresentasikan hasil diskusi Bapak Ibu pada sesi sebelumnya, yaitu tentang visi guru penggerak. Pada kegiatan pagi hari ini, ada beberapa kompetensi dari guru penggerak yang kita harapkan. Yang pertama, guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Tujuan modulnya adalah Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Selain itu, Bapak Ibu guru calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Adapun tujuan khususnya, capaian yang ingin dicapai adalah Bapak Ibu calon guru penggerak untuk mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Bapak Ibu berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Bapak Ibu guru bekerja menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, agenda pada pagi hari ini yaitu presentasi kelompok, nanti dilanjutkan dengan penguatan, dan terakhir adalah penutup. Tadi kita buka acara dengan berdoa. Sebelum kita memasuki kegiatan presentasi, saya ingin biar suasananya lebih menyenangkan. Saya buka dengan puisi, bukan puisi sih, pantun. Nah, Patimura Thomas Matulesi, makan buah naga sampai ke kota biak.
bertemu kembali dengan saya di ruang kolaborasi. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan yang banyak. Selanjutnya, berikut ini adalah skenario pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti presentasi kelompok masing-masing. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada yang telah dilakukan di sesi 1 kemarin. Lalu ada penguatan yang akan diberikan atas apa yang sudah didiskusikan. Yang terakhir adalah merefleksikan apa yang sudah didapat dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah kesempatan kita kemarin. Apakah ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan dari kesepakatan belajar kita ini? Monggo dipersani kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Sepakat, Sudah? Bu. Oke, terima kasih. Sepakat ya? Oke. Selanjutnya kita adalah presentasi kelompok. Sesuai kesepakatan kemarin bahwa kelompok dari Pak Edi yang akan mempresentasikan lebih dulu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan pada kelompoknya Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil kelompok saya bersama teman-teman. Izin share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Modul 1.3 ruang kolaborasi visi guru penggerak. Yang mana ini adalah modul 1.3. Tuliskan visi bersama. Visi yaitu menumbuhkan sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Ada 5 kelompok, yaitu Pak Edi Purnomo, Bu Sulami, Bu Setiawati, Bu Siti, dan Pak Debut. Tuliskan satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Pernyataan prakarsa perubahan, dalam waktu dekat kami akan melakukan beberapa perubahan di sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antar warga sekolah, sikap toleransi, menghargai kehidupan yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah, yang berupa memberikan tauladan yang baik kepada siswa dengan menjadi pribadi yang menyenangkan. Setiap pagi dan setiap bertemu selalu ramah senyum, menyapa dan salam sebagai bentuk perhatian kepada sesama. Memberikan bantuan jika ada teman yang kesulitan sebagai bentuk support kepada sesama. Saling menghormati dan kolaborasi di setiap kegiatan sekolah. Mengajak siswa untuk meningkatkan rasa peduli dengan mengajak mereka bakti sosial bersama. Ini adalah buat pertanyaan. Pertanyaan pertama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan kepada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Bagaimana cara meningkatkan persaudaraan dan gotong royong di antar warga sekolah? Bagaimana menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kasih sayang? Bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak dan lingkungan yang menyenangkan? Ini adalah
buat pertanyaan yang hasil kelompok kami. Mencari data, caranya yaitu mencari data kepada siswa, orang tua, maupun masyarakat. Ini adalah mencari data melalui guru mapel atau guru BK, wali kelas, atau pembina ekstrakurikuler. Yang kedua adalah setelah B, buat pertanyaan, sekarang ambil pelajaran, yaitu pertanyaan ini mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tindakan yang diharapkan yaitu menggali fakta yang dilakukan, memperoleh data, apa lewat diskusi, kelompok, atau survei, atau melibatkan kegiatan yang lain. Pertanyaannya, bagaimana siswa berkolaborasi dengan penuh keceriaan sesuai dengan bakat masing-masing? Kondisi apa yang mendukung pencapaian siswa tersebut? Bagaimana komunikasi dan kerjasama yang baik demi mewujudkan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan? Tindakannya yaitu mencari data, apa-apa yang mendukung keceriaan kegiatannya, menetapkan standar atau terkait capaian karakter positif siswa, mencari data yang mendukung komunikasi dan kerjasama yang baik dari siswa, keluarga, maupun masyarakat. Ketiga adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi bila mana prakarsa perubahan telah terwujud sebagai gambaran masa depan yang akan datang. Tindakan dalam ini dilakukan membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang berproses, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dengan siapa saja. Bagaimana deskripsinya, kebiasaan baru, maupun sumber daya apa yang kita bayangkan yang mendukung. Tindakannya adalah mendeskripsikan pihak-pihak terlibat secara kerjasama dengan kolaborasi, baik kebiasaan yang baru yang diharapkan tampak. Jadi sebagai gambaran, pendukung baik ada maupun ditemukan demi terrealisasi perubahan yang diharapkan. Selanjutnya ada jabar perencana. Jabarkan rencana, yaitu membantu identifikasi tindakan konkret, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Tindakan yang diharapkan terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Bagaimana cara siswa berkolaborasi, bagaimana cara dewan guru beserta staf melakukan komunikasi kerjasama yang baik, bagaimana dengan cara saling mendukung berbagai ilmu, bagaimana setiap orang dalam komunitas sekolah atau kontribusi terhadap sekolah. Tindakan yang dilakukan, kepala sekolah menugaskan tim bertugas menyusun RTA, rencana tindak lanjut, menentukan tujuan, dan melaksanakan sosialisasi dan membuat deskripsi. Dan selanjutnya adalah atur pertanyaan. Pada ini diharapkan menentukan siapa yang akan berperan mengambil keputusan. Yang terakhir ini, mengambil keputusan. Tindakan ini dilakukan oleh mendesain pola komunikasi dan pengelolaan secara rutinitas. Siapa saja yang terlibat dalam realisasi perubahan ini secara spesifik? Bagaimana pihak yang terlibat melakukan pelaporan kemajuan kepada siapa? Bagaimana cara bertanggung jawab maupun umpan balik? Langkah-langkahnya yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin, dewan guru dan staf guru, komite sekolah, wali murid, dan siswa, pemangku kepentingan lain, yaitu seperti dinas pendidikan maupun dinas yang lain. Berkoordinasi dengan unsur utama pendukung perubahan, baik orang tua, guru BK, siswaan,
maupun yang lain. Membangun operasional alur koordinasi dan tindak lanjut. Itu Bapak Ibu hasil dari musyawarah kelompok kami, dan mudah-mudahan nanti misalkan ada saran dan masukan, kami akan siap untuk menerima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi presentasinya dari kelompok 1. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Edi Purnomo. Baiklah, berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan umpan balik yang konstruktif tentu saja dari kelompok yang lain. Kami harapkan Bapak Ibu dapat memberikan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang dapat diberikan kepada kelompok 1. Apakah ada dari penjelasan kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Edi Purnomo itu ada yang kurang jelas, ataukah ada tambahan-tambahan yang ingin Bapak Ibu dari kelompok lain untuk diberikan kepada kelompok 1? Monggo Bapak Ibu. Baiklah, ini ada yang sudah angkat tangan, ada Pak Jihan. Apakah ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, silahkan Pak Jihan, pertanyaannya ataukah umpan baliknya. Baik, silahkan. Oke. Baik, Langsung saya silahkan jawab. Pak Edi atau kelompok yang ingin Ya. menjawab pertanyaan dari Pak Jihan. Ya, terima kasih kepada kelompok Pak Jihan. Pertanyaannya bagus sekali. Bahwa untuk membuat tim, langkah pertama kita koordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah setelah itu membentuk tim kepala sekolahnya yang ada dewan guru maupun dari urusan terus siswaan maupun kurikulum dan seterusnya, orang tua dan komite sekolah. Setelah terbentuk, karena itu termasuk warga sekolah. Setelah itu terbentuk, kita musyawarahkan pleno bersama. Setelah itu kita lakukan langkah-langkah. Misalkan koordinasi dengan kepentingan yang lain, misalkan dinas pendidikan atau dinas lingkungan, misalnya yang ada hubungannya dengan misalkan Adiwiyata, nah itu dinas lingkungan hidup juga berhubungan. Itu Pak, terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Jihan. Itu tadi pertanyaan dari kelompoknya Pak Jihan. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oh, baik. Ada Bu Afiatur Rizkia. Monggo Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Yani. Saya ingin bertanya Pak Edi, untuk menyusun visi yang sudah Bapak tadi sampaikan itu, apa saja yang diperhatikan ya Pak ya, sehingga visi yang Bapak susun itu bisa berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Edi. Monggo Oke. Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk menyusun visi kita harus mengetahui aset ya, aset kesekolahan, aset dari lingkungan kita, potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Setelah itu kita mempunyai menentukan visi. Yang mana visi ini nanti akan disampaikan ke kepala sekolah biar masuk di dalam visi sekolah. Jadi visi guru penggerak yang sudah belajar dari hasil dari guru penggerak itu kita pelajari, setelah pelajari kita menyusun visi menurut guru penggerak,
Setelah itu kita sampaikan ke kepala sekolah sehingga visi penggerak ini masuk di dalam visi sekolah sehingga sesuai dengan tujuannya. Di dalam kegiatan ini saya akan membuat yaitu kebiasaan yang baik, yaitu ramah anak dan pembelajaran yang menyenangkan. Gitu Bu, masih. Terima kasih Pak Edi. Itu tadi Bu dari pertanyaan dari kelompoknya Bu Afiatur. Apakah cukup memberikan gambaran dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu Afi? Bagaimana Iya, Bu Ibu. Afi? Terima kasih Pak Edi sudah membantu saya untuk mencoba juga menyusun visi di sekolah kami. Terima kasih Pak Edi dan Bu Yani atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Masukan? Oh, monggo Pak Wawan. Terima kasih Bu Yani terkait dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Pak Edi. Saya mulai berpikir berarti visi itu penyusunannya sangat dinamis. Maksud saya, apakah setiap waktu visi itu bisa berubah di dalam satuan pendidikan? Maksudnya, bolehkah visi itu diubah setiap tahun atau berdasarkan rencana jangka panjang harus 5 tahun atau 10 tahun? Terima kasih Bu Yani, mungkin untuk pengalaman yang bisa disampaikan oleh kelompok dari Pak Edi. Terima kasih. Bu Yani, sinyalnya, oh ya, sinyalnya berarti ya. Saya akan menjawab. Halo, Bu Fasilitator. Ya, mohon maaf ya Bapak, saya off cam karena ini jaringannya agak terganggu. Jaringannya Jadi ya. untuk mengurangi hambatan, saya off cam dulu ya Bapak. Monggo, Ya, itu tadi pertanyaan dari Pak Wawan, Pak Edi, monggo dijawab pertanyaannya. oke, terima kasih. Kalau visi itu 5 tahun sekali, Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah misi. Jadi misi itu misalkan tiap tahun nanti masuk di dalam RKT, rencana kerja tahunan. Nah, di situ misi-misi yang kemarin yang sudah perlu dievaluasi kita tambahi bisa. Tetapi kalau untuk visi itu jangka panjang, 4 tahun baru ada perubahan. Kalau memang visi Bapak kok sudah berubah, ya enggak bisa kita rubah kalau hanya 1 tahun. Karena membuat visi sekolah itu ada aturan minimal 5 tahun, Bapak Ibu. Masih. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok Pak Edi. Apakah Pak Wawan memiliki pemikiran yang sama ataukah sudah menerima apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Pak Edi? Oke, terima kasih Bu Yani, luar biasa sudah memberi pencerahan kepada kami jawabannya Pak Edi dan sangat membantu untuk bagaimana merencanakan ke depan di satuan pendidikan kami. Makasih Pak Edi, Bu Yani. Sama-sama Pak. Mungkin Pak Edi ini berpengalaman kali ya untuk menyusun dan membuat visi misi yang ada di lembaganya. Ataukah memang beliaunya ini pakar atau salah satu ahlinya yang untuk menyusun visi misi di lembaganya ya Bapak Ibu? Oke, Terlihat Bapak begitu. Ibu. Oh iya kan? Oh iya, Ya, ya. pemerhati Bu. Oh iya. Oke, apakah ada lagi? Coba saya lihat. Oh, dari burung pertanyaan yang sama. Oke, itu tadi berarti pertanyaan yang sama dengan Pak Wawan ya Bu Rumiati dan sudah diberikan penjelasan oleh Pak Edi Purnomo. Selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan izin share screen kembali ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi
beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dari kelompok untuk kelompok lain untuk timnya Pak Edi Purnomo. Berikutnya akan saya sampaikan beberapa penguatan. Hari ini kita belajar tentang visi guru penggerak. Saya tekankan kembali bahwa ini adalah visi guru penggerak yang Bapak Ibu juga harus paham bahwa ini bukan visi sekolah. Tetapi visi guru penggerak yang Bapak Ibu buat bisa jadi merupakan bagian dari visi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Pentingnya melakukan visioning untuk melakukan upaya transformasi pendidikan di sekolah. Jadi seorang guru penggerak harus memiliki visi yang imajinatif gitu ya. Untuk visi itu kan sifatnya imajinatif yang kuat terkait perannya sebagai salah satu agen perubahan. Transformasi agent gitu bahasa kerennya. Dengan pendekatan inquiry apresiatif bermanfaat dalam melakukan visioning atau imajinatif dalam suatu organisasi, misalkan di sekolah, terlebih untuk menemukan kekuatan atau aset dari lembaga tersebut, baik secara SDM-nya maupun aset alam, maksudnya yang ada di lingkungan sekolah. Lalu apa aja impian-impian, harapan-harapan untuk merumuskan strategi serta sejumlah langkah aksi dalam rangka mewujudkan impian tersebut. Selain itu, prakarsa perubahan yang telah disusun, itu tadi ada beberapa contoh yang prakarsa perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Edi dengan kanvas Bagja, dipilih sebagai salah satu program untuk perubahannya. Dan yang paling esensial dalam pendekatan dalam kanvas Bagja, inquiry apresiatif adalah adanya daya dorong. Daya dorong dari individu, dari komunitas untuk menemukan impian yang memanggil. Oh, aku ingin itu untuk mencapai itu bagaimana. Sehingga masing-masing individu dan komunitas yang ada di sekolah itu termotivasi untuk mentransformasikan impian tersebut dalam sebuah tindakan nyata. Demikian tadi Bapak Ibu belajar kita tentang visi guru penggerak pada modul 1.3. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari pada kegiatan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana sih implementasi dan karya nyata visi guru penggerak dari masing-masing lembaga di sekolah Bapak Ibu calon guru penggerak. Demikian tadi Bapak Ibu. Untuk refleksinya nanti minta tolong diisi ya Jamboardnya yang akan saya share linknya. Kalau bisa sebelum dimulainya 1 jam sebelum dimulainya pertemuan demonstrasi kontekstual besok. Gitu nggih Bapak Ibu. Jangan sampai lupa. Demikian tadi seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga sedikit ilmu yang kita bagi dan berbagi pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan sedikit mencerahkan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah. Oke. Terima kasih. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun lagi. Pelawak lucu namanya Doyok, hobinya memakan buah kembang. Mari kita molet untuk meluruskan boyok.
agar senyum kembali terkembang. Mohon maaf Bu Mantep. kita pakai bahasa daerah ya. Saya orang Jawa. Oke. Gak Demikian apa-apa Bu, Bapak Ibu. sekalian belajar. Nanti lain kali Bu Rumi ya yang pakai pantun pakai bahasa Madura. Oke. Demikian Oke, tadi Bapak siap. Ibu atas kerjasamanya dan waktunya. Sampai ketemu kembali di ruang kolaborasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.